Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangan kurikulum Indonesia. Yuk, mari kita simak videonya. Nah, yang pertama, kurikulum menjadi bagian terpenting pendidikan searah dengan kemajuan pendidikan yang terus meningkat pada semua jenis dan jenjang pendidikan di Indonesia. Kurikulum adalah alat yang digunakan untuk menggapai tujuan pendidikan dan sebagai rujukan di dalam pelaksanaan pendidikan. Kurikulum menunjukkan dasar atau pandangan hidup suatu bangsa. Kurikulum selalu ada perubahan dan penyempurnaan karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Tujuan pendidikan dapat berubah secara menyeluruh jika negara tersebut sedang mengalami perubahan dari negara yang dijajah menjadi negara merdeka. Perkembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum di Indonesia setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 telah mengalami 9 kali perubahan. Di antaranya adalah pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013. Nah, yang pertama ini ada rencana pelajaran 1947, yaitu kurikulum 1947. Kurikulum ini dibuat tepat setelah 2 tahun peristiwa proklamasi kemerdekaan. Penamaan kurikulum ini awalnya masih menggunakan istilah Belanda, yaitu Leerpion. Karena pada masa itu Indonesia berada dalam pergolakan akibat agresi militer Belanda beserta sekutunya. Kemudian yang kedua yaitu adalah rencana pelajaran. Pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap kurikulum 1947 di tahun 1952. Kurikulum ini, pembahasan topik tiap mata pelajaran dengan kehidupan masyarakat harus berkaitan. Dalam kurikulum ini berlaku pula ketentuan satu orang tenaga pendidik hanya bisa mengajar satu mata pelajaran saja. 3. Rencana Pendidikan 1964. Konsep pembelajaran dalam kurikulum 1964 berfokus pada pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan dan jasmani. Konsep-konsep pembelajaran ini lebih dikenal dengan sebutan Pancawardhana. Penerapan kurikulum ini dalam proses pembelajaran dilakukan secara aktif, kreatif, dan produktif. Ini bertujuan untuk menanamkan pengetahuan. Nah, yang keempat yaitu kurikulum 1968. Kurikulum ini memiliki ciri materi dari jenjang pendidikan rendah memiliki korelasi dengan jenjang pendidikan selanjutnya. Tujuan utama kurikulum ini adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti dan keyakinan beragama. Kurikulum 1975. Kurikulum ini mulai digunakan setelah program rencana pembangunan 5 tahun atau disebut dengan Repelita, tahap pertama di masa pemerintahan Orde Baru. Kurikulum ini menekankan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Namun, penerapan kurikulum ini ramai dikritik karena guru menjadi lebih sibuk untuk menuliskan rincian tiap kegiatan pembelajaran. Kurikulum 1984. Terjadi lagi perubahan kurikulum di Indonesia karena kurikulum sebelumnya dianggap lambat dalam merespon kemajuan di kalangan masyarakat. Dalam kurikulum 1984 ditambahkan juga mata pelajaran pendidikan sejarah, perjuangan bangsa atau disebut dengan PSPB. Nah, yang ketujuh yaitu adalah kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kedua kurikulum ini dibuat dari hasil kombinasi kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Kurikulum ini banyak mendapatkan kritikan dari praktisi pendidikan hingga orang tua pelajar. Kurikulum ini juga menambah mata pelajaran muatan lokal seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Yang kedelapan yaitu adalah kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2004. Setelah 10 tahun kurikulum 1994 berjalan, kurikulum ini digantikan oleh KBK di tahun 2004 dengan berlakunya
kurikulum berbasis kompetensi, sekolah diberi kuasa untuk menyusun dan mengembangkan komponen kurikulum yang mulanya berbasis materi menjadi kompetensi, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah. Yang kesembilan yaitu adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disebut dengan KTSP 2006. Ini digunakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Meskipun kurikulum ini hampir mirip dengan kompetensi 2004, pemerintah hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kurikulum 2013 atau K13 merupakan kurikulum yang diterapkan pemerintah menggantikan KTSP. Ini menekankan pada pembelajaran seperti kompetensi pendekatan saintifik. Tujuan kurikulum ini membentuk siswa yang aktif, kreatif, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan abad ke-21. 4 aspek penilaian antara lain yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Nah, yang ke-11 yaitu adalah kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka diperkenalkan oleh Kemendikbudristek pada bulan Februari 2022 sebagai langkah untuk mengatasi krisis pembelajaran atau learning crisis yang cukup lama. Selain itu, kondisi ini diperparah akibat pandemi COVID-19 yang banyak mengubah proses pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Kurikulum ini berfokus untuk mengasah minat dan bakat anak. Itu saja dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.